Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan memformat ya persamaan agar sesuai dengan standarnya. Di sini kita akan mencoba mengubah rumus persamaan seperti ini yang terlihat agak kurang rapi ya. Walaupun mungkin sudah menunjukkan dari segi fungsional bahwa ini ada rumus 1, rumus 2 dan sudah dirujuk juga di dalam naskah teks. Cuman sekarang unsur keindahannya yang belum ya. Baik, nanti ini kita akan mengatur. Biasanya tergantung dari jurnalnya ya. Ini rumus biasanya harus diletakkan di tengah dan ini nomornya harus rata kanan ya. Nah, untuk itu karena format dari normal ini punya indent di sini ya. Ini first line indent. Ini harus kita tarik dulu ke sini. Kemudian kita akan membuat sebuah tempat bagi rumus agar berada di tengah. Nah, kalau kita menggunakan ini paragraf pengaturan center, maka semua akan tengah dan persamaan ini juga nomornya ini akan agak di tengah ya. Jadi kurang bagus. Jadi kalau kita coba misalkan ini tengah, dan ini saya pindah ke atas, Ctrl E, kemudian saya pindah ke sini ke atas. Nah ini dan paste. Nah ini rapi di tengah. Tapi nanti ini untuk nomornya. Nah ini nomornya yang jadi masalah nanti ya. Sementara kalau kita tulis 1 begini, ini kalau kita geser tentunya kurang bagus ya. Nah untuk itu kita akan mengatur untuk penulisan rumus. Ini kita mengatur dengan menggunakan tab tengah ya. Jadi nanti ini kita akan coba dibuat di sini, kita membuat definisi sebuah paragraf di sini ya. Di sebelah kiri di sini ini adalah pengaturan tab ya. Ini tabnya adalah siku yang sebelah kiri ini ya. Ini siku. Tapi ini nanti akan rata kiri ya. Oleh karena itu kita left tab. Ini harus kita klik sampai ini center tab. Nah setelah center tab maka kita letakkan di sini ya. Ini kan 84 lebih sedikit di sini kita taruh. Nah ini adalah center tab. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah rata kanan, maka ini right tab. Ini kita klik lagi di sini. Nah, nanti muncul siku yang di sebelah kanan dan kita klik di sini lalu kita geser sampai di lokasi paling kanan. Nah, cara memakainya gimana? Ini karena tab tengah. Kalau saya tekan tombol tab, maka ini akan di tengah. Nah, ini kita pakai untuk menaruh rumusnya ya. Nah ini Ctrl V. Nah di tengah. Kemudian yang di sebelah kanan saya tekan tab lagi, maka dia rata kanan. Ini saya ambil Ctrl X. Nah ini Ctrl V. Nah ini jadi rumusnya sekarang sudah nampak rapi ya, di tengah kemudian rata kanan. Kemudian yang rumus berikutnya juga sama. Nanti ini karena paragraf ini sudah kita atur, maka saya ambil di sebelah kanan ini lalu tekan enter, maka paragrafnya tercopy ya, tercopy di baris ini. Lalu saya tekan tab. Nah ini di tengah, ini saya ambil Ctrl X, Ctrl V, kemudian yang 2 Ctrl X, lalu saya tekan, ini ada tempat ya, kayaknya ada line, tab, Ctrl V, jadi sekarang ini sudah rata kanan. Ini saya tambahi untuk rapi, add space before paragraph. Nah jadi sekarang rumus kita menjadi lebih rapi, ini di tengah, kemudian ini di rata kanan ya, ini rata di sebelah kanan. Ya ini menambah kerapian.
Nah, tentunya untuk tab di sini, tab tengah ini mungkin di jurnal lain mintanya di kiri ya. Kita ikuti aja di kiri ya. Tabnya ini kita ambil, kita tekan ya. Ini nanti akan berubah-ubah ya. Nah, ini adalah marking ya. Nanti ini standarnya kan ini biasanya. Nah, demikianlah cara kita untuk mengatur ya. Ini masih mengatur. Nanti untuk nomor ini di Word itu bisa dibuat otomatis ya. Begitu kita membuat sebuah rumus dan nomornya muncul 1, kemudian di rumus berikutnya nomor 2, 3 secara otomatis dihitung oleh Word. Kemudian kita bisa juga merujuk ya sebuah persamaan rumus ini dengan menggunakan fungsi ini ya reference. Nanti kita bisa ya persamaannya 1, 2. Kalau ini kan manual, jadi kalau manual misalkan ini rumusnya di atas ada tambahan, sehingga ini nomornya berubah. Nah kalau manual kita harus mengubah sendiri, tetapi kalau kita buat otomatis, begitu ada tambahan rumus, nah reference yang ke rumus itu nanti akan otomatis berubah sendiri. Demikianlah cara kita mengatur persamaan di dalam naskah jurnal agar nampak rapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.